ku tanya awal-awal itu, kamu nggak sambungin ke YouTube? Tidak, aku tidak punya laptop. Loh, kenapa kamu nggak punya laptop? Mintalah sama Tuhanmu. Loh, kamu bilang, ngapain saya minta sama Tuhanku? Kamu bilang gitu. Lah, lalu kamu mulai itu memfitnah dan menghina. Hei, yang pertama sekali kamu bahas iPhone itu adalah dirimu. Ya, kamu bilang, orgil mana yang membelikan kamu iPhone? Kan kamu yang gitu menyerang pribadi, ya, menyerang siapa yang memberikan iPhone kepada saya. Padahal saya nggak minta-minta. Saya nggak minta-minta, nggak pernah minta-minta di media sosial ini, Faruk. Jangan kamu fitnah saya. Justru dari perkataanmu itu menunjukkan itu semua dirimu sendiri. Kamu dari tadi menghina, ya. Kamu bilang nggak mengerti bahasaku. Semua itu terhadap dirimu. Ucapanmu itu menggambarkan siapa dirimu. Semua kembali kepada dirimu. Tadi kamu mengakui kamu nggak punya laptop. Kecuali waktu tadi, Faruk, kamu sambungin ke YouTube. Saya nggak mau sambungin ke YouTube. Biarlah hanya di forum di platform TikTok ini aja. Itu baru bisa masuk akal. Kamu bilang, oh, saya punya TPA, saya punya ini. Tapi ketika saya tanya, kenapa kamu nggak sambungin ke YouTube? Saya nggak punya laptop. Artinya, mohon maaf, nggak mampu beli laptop. Itu dari narasimu, dari pengakuanmu. Mohon maaf, bukan merendahkan. Terus ku bilang, mintalah sama Allah. Loh, ngapain saya minta sama Allah? Jadi seakan-akan kamu menganggap Tuhanmu nggak ada, makanya kamu nggak minta sama dia. Lalu tiba-tiba kamu menghina siapa yang membelikan saya iPhone. Makanya kamu jangan playing victim ya, Faruk ya. Kamu jangan suka framing. Kamu sendiri yang membahas menyerang pribadi saya. Gimana sih kamu katanya punya ini, tapi kok nggak punya laptop? Gimana sih, nggak masuk akal, Faruk? Nggak usahlah kamu sok baik, sok dermawan. Manusia itu dia belikan dulu untuk dirinya, kalau sudah punya baru dia bagi sama orang lain. Lah, kamu sendiri mengaku tidak punya laptop. Kamu yang tidak mengerti bahasa saya, ya. Makanya kamu jangan singgung-singgung. Ini anak Tuhan Yesus Hamasi yang membelikan ini, dan ini saya gunakan bukan untuk berfoya-foya. Kalau kamu tahu nggak, kalau saya bukan pemberita Dafar Elohim, saya HP biasa saja yang segini, yang harga 3 juta saja, saya bahagia memakainya. Tapi kan kalau untuk live, memang itu harus membutuhkan device yang bagus. Paham kamu? Jadi saya punya iPhone dan laptop apa yang bermerek itu bukan untuk saya gunakan untuk berfoya-foya, untuk mau pamer-pamer, no. Supaya dalam pemberitaan Dafar Elohim semua lancar. Kan nggak mungkin ketika saya di sini memberitakan Dafar Elohim, terus juga makanya saya punya wifi pun yang mahal harganya, tahu, yang 100 Mbps, 200 Mbps. Itu penting, karena nggak mungkin kan pas waktu saya memberitakan Dafar Elohim, terus jaringannya macet-macet. Ya gimana, orang pun males nonton lah kalau macet-macet jaringan. HP juga ngelek-ngelek, ya kan, panas, rusak, ya kan nggak mungkin lah pakai yang seperti itu. Gitu ya, Faruk, jangan playing victim kamu ya. Kamu sendiri yang tadi yang membahas iPhone. Kamu bilang yang membelikan saya iPhone itu orgil. Kamu artinya kan sudah menghina orang lain itu. Kamu kasar banget sih orangnya. Padahal kamu laki-laki loh. Masa kamu kasar kayak gitu sama perempuan? Faruk, tadi saya sudah jawab ya. Kita kembali ke pertanyaanmu. Saya sudah jawab. Yesus Hamasi berdoa kepada siapa? Kepada Bapa, di situ dalilnya. Redaksinya di situ berdoa kepada Bapa. Tapi Bapa itu siapa? Yesus Hamasi menjawab ya, berfirman di Yohanan 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa saya percaya YHWH itu yang datang ke dunia disalib? Karena dia sendiri yang berfirman. Mereka memandang kepadaku yang mereka tikam. Ini kan firman Tuhan dan saya percaya. Ya, makanya Tuhan Yesus Hamasi meninggalkan teladan. Dia berdoa di atas kayu salib meninggalkan teladan bagi kita. Makanya kita anak-anak Tuhan, kalau kita dalam masalah, dalam pergumulan yang berat, adapun orang menghina kita, bukan kita malah ngamuk, ya kan, demo berjilid-jilid, tapi kita serahkan kepada Tuhan, berdoa. Contoh teladan Tuhan Yesus Hamasi ketika disalib, dicambuk sekalipun, Tuhan Yesus Hamasi malah berdoa. Itulah kenapa kalau kami ya, kitab kami dibahas tiap hari, dihujat tiap hari, ada nggak kami geruduk? Ada nggak kami demo berjilid-jilid? Nggak ada, kami serahkan kepada Tuhan. Justru semakin banyak orang datang kepada Tuhan Yesus Hamasi. Tolong kamu perhatikan ya, Faruk. Mohon maaf ya, saya lihat kemarin data. Dulu waktu Indonesia merdeka, Muslim 95%. Tapi sekarang 86 atau 87. 87 atau 86 itu. Perhatikan dari tahun ke tahun, persentase Muslim Indonesia turun-temurun. Kenapa? Padahal kalian itu sering bahas-bahas kitab kami. Rum-rum Muslim
Rum-rum muslim seperti Juma, Nandar, ya Rifa, apa judul caption mereka? Malah menyerang kitab suci kami. Ternyata makin banyak juga yang masuk Kristen. Jadi tolonglah Faruk, jawab pertanyaan saya. Sudah. Keselamatan apa yang diberikan Tuhanmu? Sudah adakah yang diangkat ke surga? Siapa saksinya? Silakan pakai data, jangan pakai asumsi. Oke. Berarti itu mau mengatakan di dalam kitab Lukas, dalam Lukas 23 nomor 34, ketika Yeshua HaMashiach atau Yahweh itu sendiri berdoa, dia berdoa dan meminta kepada dirinya sendiri, betul? Betul. Dia berdoa dan meminta atas diri kepada dirinya sendiri, betul? Redaksinya tertulis apa di situ? Bapa. Ya udah, berarti kan berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Ya udah, di situ Bapa tulisannya. Oke, berarti dia tidak meminta dan berdoa kepada dirinya sendiri kan? Di situ redaksinya dia memanggil siapa? Bapa toh? Ya sudah. Iya, berarti dia berdoa dan meminta tidak kepada dirinya sendiri, kepada lain lagi itu, bukan begitu jawaban pertanyaannya. Loh, gimana sih, kan kamu bertanya kepada siapa dia berdoa? Kepada Bapa. Redaksinya di situ kepada Bapa dong. Gimana sih Faruk ini? Dia berdoa meminta kepadanya dari dirinya sendiri atau kepada sosok lain gitu loh. Di situ redaksinya tertulis berdoa kepada Bapa. Oke, berarti dia tidak berdoa dan meminta atas dirinya kepada dirinya sendiri kan, bukan kepada redaksinya dirinya sendiri. Di sini mau dirinya sendiri atau tidak yang jelas redaksinya di situ tertulis kepada Bapak. Tapi kalau kamu tanya siapa Bapak, baru saya jawab. Saya nggak mau mengikuti alurmu. Gimana sih kamu ini? Bukan Bapak kan? Gimana? Dia bukan apa? Bapak, kan? Dia bukan Bapak berarti. Oke, kan? di mana Yesus masih berkata aku bukan Bapak? Karena dia tidak berdoa dan tidak meminta kepada diri sendiri. Bertanya kepada siapa dia berdoa? Saya tunjukkan dong, redaksinya di situ kepada siapa? Redaksinya di situ kepada siapa? Kepada Bapak. Kepada Bapak. Ya udah. Kepada dirinya sendiri kan, bukan kan? Kepada Bapak di situ kan? Iya, bukan kepada dirinya sendiri kan? Saya nggak mau ikuti alurmu. Di situ dia berdoa kepada Bapak. Oke, sekarang jawab pertanyaan saya. Siapa yang pernah diselamatkan oleh sesembahanmu? Ya? Apakah junjunganmu sudah masuk surga sehingga kau juga pasti masuk surga? Jawab pertanyaan saya. Bolak-balik kamu mutar-mutar di situ mulu. Faruk, jangan mutar-mutar di situ mulu, Faruk. Faruk, jangan mutar-mutar di situ aja. Kamu nggak berkembang loh ilmu pengetahuannya, selalu di situ mutar-mutar. Cuma ya, aku dalam berdiskusi tidak berupaya mengintervensi jawaban orang lain. Udah silakan, itu kepercayaanmu, itu pengetahuanmu. Justru silakan. kamu memang dari tadi mengintervensi, kamu mendakwa orang lain. Padahal kamu berbicara atas dirimu sendiri, sebenarnya kembali kepada dirimu. Lukas 23 nomor 34, Yeshua HaMashiach yang merupakan Yahweh itu sendiri tidak berdoa dan meminta kepada dirinya sendiri. Dia berdoa dan meminta kepada sosok lain yang bukan dirinya sendiri, betul? Itu kan katamu. Loh, iya aku konfirmasi, bener nggak? Kalau makanya pertanyaannya salah, itu pertanyaannya salah. Loh, bagaimana kita mau diskusi kalau pertanyaanmu juga itu bukan? Ya, pertanyaanmu salah. Tapi kalau kamu bertanya di situ Yesus HaMashiach berdoa kepada siapa? Di situ tertulis kepada Bapa. Saya robah kalau memang salah saya robah. Berarti dalam Lukas 23 nomor 34, Yeshua HaMashiach yang merupakan Yahweh itu sendiri, dia berdoa meminta kepada sosok yang lain, bukan meminta kepada dirinya sendiri, betul? Harusnya bertanya seperti ini, Yeshua HaMashiach berdoa kepada siapa di situ? Itu pertanyaan yang benar. Kepada Bapak, ya sudah. Nah, berarti dia bukan Bapak kan? Oh, di mana Yeshua HaMashiach berkata aku bukan Bapak? Lukas 23:34, dia berdoa gimana sih? Makanya pertanyaanmu itu jangan kamu gitu, kamu lari-larikan. Ya, kan udah. Oke, gini aja Faruk, supaya kamu cerdas dan pintar, tolong jawab pertanyaan saya, ya. Apakah Tuhanmu sudah memberikan keselamatan kekal sehingga engkau akan selamat? Bagaimana aku bisa jawab pertanyaan? Nggak bisa dijawab lagi. Itu simpel gimana sih? Ya, bisa sembuh ya. Itu bisa sembuh itu. Fokus ya. Aku tidak intervensi. Ini kan sudah mulai kamu di sini kan mengintimidasi saya supaya sembuh. Saya namanya sakit apa sehingga kamu bilang supaya sembuh? Justru kamu yang harus sembuh. Makanya saya tanya, kalau kamu
sudah sembuh, emang keselamatan apa yang diberikan sesembahanmu, keselamatan kekal apa yang diberikan sesembahanmu kepada umatnya, sehingga kau juga akan selamat? Jelaskan pakai dalil dan data. Nanti ku jawab itu. Oh, jangan nanti, sekarang dong. Gimana sih? Dari tadi saya sudah jawab pertanyaanmu. Jangan muter-muter di situ mulu. Kamu selalu muter-muter di situ, nggak mau berulang-ulang. Kamu bukan anak kecil kan? Kan sudah dijawab dari tadi. Tugas. Dia meminta. Enggak, Faruk, kalau kamu bukan orgil, tolong jelaskan kepada kita keselamatan kekal apa yang diberikan Tuhanmu kepada umatnya sehingga kau juga akan selamat. Oke, berarti Yesua Nggak Hamasiah. bisa dijawab di sama dia tuh. Hei Faruk, kan kamu selalu mengatakan saya orgil, yang membelikan HP saya orgil. Nah, kalau kamu itu merasa diri sehat dan waras, keselamatan apa yang diberikan Tuhanmu, keselamatan kekal apa yang diberikan Tuhanmu kepada umatnya, sehingga engkau juga akan selamat? Jawab pakai data dan dalil dan fakta. Oke, saya jawab itu ya. Nah, jawab. Jangan dipotong. Ya, oke, jangan dipotong. Oke, jangan dipotong ya. Makanya saya bilang teman-teman ya, saya tadi di awal bernarasi, orang gila yang mana yang ngasih si Mikana ini handphone iPhone? Udah, Kenapa jangan bolak-balik di situ. Itu sebenarnya kamu enggak gini aja loh. Kamu gimana sih? Kamu jangan ya berputar-putar di situ framing mengintimidasi orang seperti itu. Jawabkan perkataan saya, dengar dulu gitu loh. Kalaulah memang yang memberikan iPhone ini tidak gila, harusnya ketika Mikana ini berdiskusi kepada orang lain atau kepada Bang Faruk, dia tahu Mikana ini menggunakan narasinya orang gila. Kenapa narasi orang gila? Karena ketika ditanya kepada dia durian, dia menjelaskan semangka. Faruk, kamu jangan menghina gitu dong. Oh, dengar Kalau dulu. kamu bukan orang gila, ya siapa yang pernah diselamatkan oleh sesembahanmu? Namanya siapa sehingga engkau juga akan selamat? Kalau kamu bukan orang gila. Iya, jangan. Kenapa kamu sirik banget? Ini sirik banget ini orang, tahu nggak? Ini sirik dan dengki ini, selalu mengatakan yang membelikan iPhone saya orang orgil. Inilah ciri-ciri orang yang sangat sirik dan dengki. Saya mau mempertanggungjawabkan. Ini ada nggak sih orang Islam yang bisa menasihati si Faruk ini? Kayak mana sih? Masa dari tadi dibilang terus, ya, dibilang si Faruk ini yang membelikan iPhone saya orang orgil. Apakah kamu tidak punya adab? Hah? Iya, Kak, izinkan saya memberikan alasan kenapa saya mengatakan begitu. Hei Faruk, kalau kamu selalu mengatakan seperti itu, ya kamu dengan seenaknya mengatakan orang yang membeli iPhone saya orgil, kamu itu tidak punya adab, kamu itu tidak punya etika, kamu itu syirik dan dengki, ya. Dari tadi kamu bilang seperti itu, turunkan kamu. Kamu terlalu kamu nggak punya adab, bilang